Di balik banyak produk dan proses industri modern, terdapat senyawa yang penting memiliki peran besar dalam berbagai fungsi. Mari kita mulai eksplorasi kimia senyawa nonana. Halo semuanya, kami dari kelompok Nonana akan mempresentasikan kepada kalian isomer nonana. Namun sebelum itu, sebelum kita mencari tahu apa itu nonana, nonena dan nonuna, kita akan cari tahu dulu apa arti dari hidrokarbon. Let's go! Jadi, apa sih itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa kimia organik yang tersusun dari atom-atom hidrogen dan juga atom-atom karbon. Atom-atom tersebut akan membentuk jadi sebuah kerangka yang dimana atom-atom hidrogen akan menempelkan dirinya kepada atom karbon yang di dalam berbagai macam konfigurasi yang berbeda-beda. Hidrokarbon juga memiliki beberapa jenis-jenis. Namun, untuk informasi selanjutnya, saya alihkan kepada Fanya. Nah, teman-teman, ternyata senyawa hidrokarbon itu memiliki 3 jenisnya. Yang pertama alkana, yang kedua alkena, dan yang ketiga alkuna. Alkana berarti ikatan rangkap 1 antar atom karbon, dan alkena berarti ikatan rangkap 2, dan alkuna berarti ikatan rangkap 3. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya, sudah dilingkari bahwa di situ ada terlihat rangkap 1, 2, dan 3-nya. Apa itu nonana, nonena, dan nonuna? Nonana, nonena, dan nonuna merupakan jenis dari hidrokarbon yang memiliki 9 ikatan atom karbon. Teman-teman bisa hitung ya, kalau C-nya beneran ada 9 loh. Oke teman-teman, jadi ada 2 unsur utama yang membentuk senyawa nonana ini. Yang pertama adalah karbon, yang membentuk tulang punggung rantai hidrokarbon. Dan yang kedua adalah hidrogen, yang terikat pada atom karbon, melengkapi rantai hidrokarbon. Kedua unsur inilah yang membentuk senyawa nonana ini. Nah, mungkin kalian bertanya nih, bagaimana sih namanya bisa menjadi N-nonana? Bagaimana cara klasifikasikan bahwa bentuk ini merupakan bentuk N-nonana? Pertama-tama kita perlu mencari rantai utamanya dulu nih. Nah, jika dilihat dari bentuk tersebut, dari gambar tersebut, bisa terlihat bahwa N-nonana ini juga tidak memiliki rantai atau juga cabang yang di luar dari rantai utama tersebut. Walaupun bentuk dari kita presentasikan ini bentuknya zigzag, tapi kalau lihat dekat-dekat, tidak ada satu atom yang di luar dari rantai utama tersebut. Dari rantai yang berbentuk zigzag tersebut, tidak ada satu atom satupun yang di luar dari rantai utama. Maka dari itu, tidak ada juga namanya metil, etil, dan juga berbagai macam lainnya. Dan juga jika kita klasifikasikan, alkana itu seluruh rangkapnya itu cuma rangkap 1. Maka dari itu, tidak ada rangkap 2 atau rangkap 3 di dalamnya. Sehingga dimulaikan dengan namanya dengan N karena tidak ada rangkap-rangkap yang berbeda dari rangkap 1. Senyawa selanjutnya yaitu adalah 2,2,4,4 serta metil pentana. Jika dilihat dari rantai utamanya atau rantai tempatnya, kita bisa klasifikasikan bahwa bentuk tersebut merupakan bentuk pentana. Karena jika kita lihat, kita mulai dari sebelah kiri, di sebelah bawah, sebelah atas, dan jika kita membuat sebuah rantai terpanjang yang tersedia itu adalah rantai pentana. Maka dari itu, nama akhir rantai tersebut kita sebutkan rantai pentana karena itu merupakan rantai utama. Bentuk yang paling simpel yang kita bisa temukan itu yaitu rantai CH3 dari ujung kiri ke rantai CH3 yang paling ujung kanan, yang atau juga yang bentuknya horizontal. Dan juga dari posisi metal ini bisa terlihat bahwa dari segi manapun atau hadapan manapun, kita bisa sebutan aja. Bisa saja kita mulai nomor 1 dari sebelah kiri ke kanan, hasilnya juga tetap sama. Dan juga jika kita menghasilkan nomor 1 di sebelah kanan, terus akhirnya ke kiri, juga hasilnya juga sama dari 1 sampai 5. 2,2,4,4 tetrametil. Tetrametil ini namanya itu sebenarnya itu cuma metil.
Tapi karena ada 4 metil di dalam isomer ini, kita sebutkan itu sebagai tetrametil. Maka hasil akhirnya merupakan 2,2,4,4 tetrametil pentana. Jika dilihat dari gambar, bisa terlihat mereka rantai utamanya atau juga rantai terpanjang itu pentana. Dari yang horizontal yang dari sebelah kiri ke kanan, maupun juga yang agak sedikit berbelok dari sebelah kiri ke tengah, lalu ke bawah, baru ke akhirnya ke kanan. Kedua rantai terpanjang tersebut merupakan rantai pentana. Maka dari itu kita kasih akhiran namanya itu pentana. Lalu, mengapa awalnya namanya etil? Sebenarnya ini awalnya namanya etil karena jika lihat dari berapa banyak karbon dan juga hidrogen dari rantai tersebut, kita bisa melihat bahwa rantai etil itu lebih besar daripada rantai metil. Maka dari itu, kita sebutkan rantai etil duluan, baru kita sebutkan rantai metil selanjutnya. Itu juga bisa bergabung dengan juga nama-nama etil lainnya. Nah, terus mengapa namanya itu yang selanjutnya itu dari 3 etil terus 2,3 metil? Karena dengan dari struktur namanya juga, biasanya kalau ada rantai-rantai metil, kita biasanya itu hitung bagaimana cara penghitungannya itu dari rantai metil yang paling terdekat dengan ujung. Maka dari itu, kalau kita lihat, ada satu rantai etil yang berada di samping rantai etil. Jadi mana etil ke tengah, rantai metilnya berada di sebelah sini. Nah, maka dari itu, kita mulai namanya itu dari gambar dari sebelah kiri, akhirnya ke sebelah kanan. Makanya itu namanya itu dinamai di 2,3 dimetil. Dan nama dimetil itu merupakan jika ada 2 rantai metil di dalam isomer tersebut. Maka nama akhirnya tersebut disebut 3 etil 2,3 dimetil pentana. Nah, lalu apa saja isomer dari nonena? Nah, perlu diingat kembali nonena berarti rangkap 2 ya. Kami telah memilih 3 dari sekian banyaknya isomer dari nonena. Yang pertama kami milih 2 nonena, di mana nonena sendiri berarti 9 ikatan atom karbon, dan 2-nya sendiri berarti pada ikatan C kedua terdapat rangkap 2-nya. Kemudian yang nomor 2 dan 3 yaitu ada cis dan trans 2 nonena, di mana cis dan trans ini berarti berasal dari yang namanya isomer geometri. Nah, cis berarti di mana terdapat 2 bulus, misalnya atom hidrogen yang saling sejajar, yang dapat dilihat pada gambar ya. Kemudian trans berarti berlawanan atau berseberangan, dapat dilihat pada gambar juga. Nah, teman-teman, bagaimana dengan isomer dari nonena itu sendiri? Di sini kami pilih 3. Yang pertama itu adalah 1 nonena. Kenapa bilangnya 1? Karena nonena itu sendiri kan rangkapnya 3. Dan rangkap 3 itu harus dimulai dulu. Jadi, karena rangkap 3 itu berada di sebelah kiri, makanya dibilangnya sebagai 1 nonena. Nah, selanjutnya itu adalah 3,3 dimetil heptuna. Nah, kenapa heptuna? Karena rantai utamanya itu cuma ada 7 karbon. Dan 3,3 dimetil ini dapat dari atom karbon yang berada di nomor 3. Karena rangkapnya mulai dari kiri, maka kita harus beri nomornya dari kiri sampai kanan. Nah, selanjutnya adalah nomor 3, itu 3 etil 4,4 dimetil pentuna. Nah, kenapa pentuna? Karena rantai utamanya itu cuma ada 5 karbon. Nah, selanjutnya etilnya itu dapat dari 3 dari atom karbon nomor 3 karena setelah tempat cabangnya etil. Nah, selanjutnya dimetilnya itu dapat dari atom karbon yang berada di nomor 4. Makanya sebutnya 4,4 dimetil karena di situ ada 2 metil di atas sama di bawah. Jadi segitulah isomer dari nonena itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat fisika dan kimia dari senyawa nonana, nonena, dan juga nonuna. Yang pertama adalah sifat fisika dan kimia dari senyawa nonana. Kita bahas dulu sifat fisika dari nonana. Nonana merupakan cairan yang tidak berwarna dengan titik didih yang rendah.
serta juga dia berbau seperti bensin. Selanjutnya adalah sifat kimia dari nonana. Sifat kimia dari nonana ini yaitu dia mudah terbakar dan tidak mudah tercampur dengan air. Alasannya juga sama seperti alasan sebelumnya, karena setiap rangkap dia miliki itu merupakan rangkap satu. Karena dari itu, dengan dia memiliki setiap rangkap itu rangkap satu, dia mudah bereaksi. Maka dari itu, dia mudah terbakar oleh sesuatu yang kena dia. Kemudian sifat fisika dan kimia dari nonena. Yang pertama dari sifat fisikanya. Sifat fisika dari nonena yaitu nonena merupakan cairan tak berwarna atau bening dengan bau khas yang tajam. Nah, nonena itu sendiri tidak larut dalam air dan kurang padat dibandingkan dengan air. Oleh sebab itu, nonena mengapung di atas air. Namun, nonena itu juga larut dalam pelarut organik seperti aseton dan benzena. Sedangkan sifat kimia dari nonena mengalami reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap yang dari rangkap 2 menjadi rangkap 1. Nah, teman-teman, bagaimana dengan sifat fisika dan sifat kimia dari nonena ini? Oke, kita mulai dari sifat fisikanya dulu ya. Nah, jadi pada suhu kamar nonena C9 berwujud sebagai cair. Nah, bagaimana dengan sifat kimianya? Nah, jadi sifat kimianya itu dia mengalami reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen atau H2, halogen atau X2, dan asam halida atau HX. Oke teman-teman, jadi ada banyak manfaat dari senyawa nonena ini. Yang pertama itulah sebagai bahan bakar mesin pesawat terbang dan kendaraan, terutama kendaraan militer. Yang kedua sebagai komponen minyak atsiri dan metabolit tumbuhan. Yang ketiga sebagai pelarut. Yang keempat sebagai pembantu distilasi. Yang kelima sebagai bahan tambahan bahan bakar. Yang terakhir adalah sebagai komponen dalam deterjen biodegradable. Nah, setelah kita mendengarkan sifat-sifat fisika dan kimia dari senyawa nonana, nonena, dan nonuna, mungkin dari pikiran kalian itu, apa sih dampak-dampaknya? Yang pertama itu adalah efek pada kesehatan. Pemaparan langsung atau berulang pada kulit, selaput lendir, atau juga organ pernapasan bisa menyebabkan iritasi, peradangan, alergi kulit, kerusakan mata, mengantuk, pusing, dan juga kerusakan jangka panjang pada organ tubuh, seperti pada jantung dan juga paru-paru manusia. Yang kedua itu adalah reaktivitasnya dan juga flammabilitasnya. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa bahan-bahan nonana ini mudah terbakar, baik reaksinya itu terhadap api, air, udara lembab, maupun juga tekanan tertentu. Maka dari itu, sebaiknya itu kita menghindari dari bahan-bahan nonana ini. Dan juga bisa disembuhkan bahwa nonana itu memiliki dampak yang buruk kepada manusia. Jika pemaparan aksinya itu dilakukan secara berlangsung, atau juga panjang maupun juga pendek. Nah, itu barusan merupakan pembahasan kita terhadap nonana, nonena, dan juga nonuna. Mohon maaf jika ada beberapa informasi yang salah, maupun juga informasi yang kita kurang lengkap. Dan mungkin jika kalian bertanya mengapa isomer nonana, nonena, dan nonuna dikit, sebenarnya itu isomer nonana, nonena, dan nonuna itu banyak. Namun kita tidak bisa meliputi semuanya karena itu akan membahasnya lama dan juga palingnya kalian juga akan bosan. Tuhan menciptakan segala ciptaannya dengan sepenuh hati dan sangat mendalam. Terlihat dari beberapa kompleks bentuk isomer dari nonana, nonena, dan nonuna yang telah dicontohkan pada video hari ini. Tuhan mengajarkan kita untuk cinta kasih kepada Tuhan dan melihat senyawa nonana ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita mempererat cinta kasih kita kepada Tuhan. Senyawa nonana juga kita pakai sehari-hari, yaitu bensin kendaraan kita. Dengan pemberian nonana ini juga bisa melihat kebaikan Tuhan kepada kita. Betapa baiknya Tuhan untuk memberikan senyawa nonana kepada kita.